Coba kita bayangin deh, sebuah rencana pembunuhan yang disusun dengan begitu rapi, ternyata malah jadi alat buat ngewujudin sebuah takdir ilahi. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah dari Injil Yohanes pasal 11. Di sini kita lihat gimana sebuah konspirasi jahat untuk membunuh Yesus tanpa disadari para pelakunya justru menjadi penggenapan nubuat tentang penyelamatan seluruh dunia. Oke, kita langsung aja ya. Bayangin situasinya, Yesus baru aja melakukan sebuah mujizat yang luar biasa, membangkitkan orang mati. Logikanya, semua orang harusnya takjub, kagum kan? Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Langsung muncul rencana untuk membunuh dia. Gimana bisa sebuah tindakan yang membeli kehidupan malah memicu rencana kematian? Nah, paradoks inilah yang akan kita bongkar sama-sama. Untuk ngerti kenapa bisa begitu, kita harus balik dulu nih ke tempat kejadian perkaranya. Tepat setelah Yesus melakukan mujizat itu, orang-orang yang lihat langsung di sana langsung terpecah jadi dua kubu. Reaksinya benar-benar kontras, dan inilah yang jadi pemicu semua kejadian selanjutnya. Jadi, di antara para saksi mata, mujizat itu memicu dua reaksi yang benar-benar bertolak belakang. Buat banyak orang, apa yang mereka lihat itu adalah bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Iman mereka langsung tumbuh saat itu juga. Tapi buat kelompok yang lain, kejadian ini justru jadi kayak alarm bahaya. Mereka nggak ikut merayakannya, malah langsung lari, buru-buru melapor ke para pemimpin agama. Satu peristiwa yang sama, tapi bagi sebagian orang ini kabar baik, bagi yang lain ini adalah ancaman. Laporan ini nih yang bikin geger. Para petinggi agama atau yang disebut Sanhedrin langsung mengadakan rapat darurat. Para imam kepala dan orang-orang Farisi kumpul. Tapi bukan buat merayakan mujizat itu loh. Mereka kumpul buat ngebahas masalah yang ditimbulkan oleh Yesus. Kalau kita dengerin alasan yang mereka kasih ke publik, kedengarannya tuh masuk akal banget ya. Sangat politis. Mereka takut popularitas Yesus ini bakal memicu pemberontakan yang ujung-ujungnya bisa bikin tentara Romawi datang dan ngancurin bangsa mereka. Tapi, kalau kita bedah lebih dalam, ada alasan lain yang lebih personal. Di balik kedok politik itu sebenarnya ada rasa iri hati, ada ketakutan kehilangan jabatan, dan ada keangkuhan yang merasa terancam oleh kuasa Yesus. Nah, di tengah kepanikan itu muncullah imam besar Kayafas. Dia angkat bicara dan ngasih sebuah solusi yang kedengarannya pragmatis. Tapi sebetulnya brutal. Menurut dia, ya lebih baik korbankan satu orang aja, yaitu Yesus, demi menyelamatkan seluruh bangsa. Sebuah kalkulasi politik yang dingin dan mematikan. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Ada plot twist-nya. Perkataan Kayafas yang niatnya cuma sebagai strategi politik itu ternyata punya makna yang jauh lebih dalam. Makna yang bahkan dia sendiri nggak sadar. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Menurut catatan Yohanes, kata-kata Kayafas itu bukan murni dari pikirannya. Karena jabatannya sebagai imam besar, tanpa dia sadari sama sekali, dia itu justru lagi menyuarakan sebuah nubuatan dari Tuhan. Dia pikir dia lagi merancang strategi politik buat mempertahankan kekuasaan, padahal dia lagi mengumumkan rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Jadi, poin krusialnya adalah nubuat ini punya dua lapisan makna. Pertama, Yesus memang akan mati untuk bangsa Israel. Tapi yang kedua, dan ini yang bikin skalanya jadi global, kematiannya itu juga bertujuan untuk ngumpulin dan nyatuin anak-anak Allah dari seluruh dunia yang tercerai-berai. Rencananya jauh lebih besar dari sekedar urusan politik lokal di Yerusalem. Sejak hari itu, keputusannya sudah final. Nggak ada lagi jalan mundur. Rencana pembunuhan itu disepakati. Rangkaian peristiwanya pun bergerak cepat. Yesus untuk sementara menyingkir dari keramaian, dan saat Paskah makin dekat, perintah resmi untuk menangkapnya disebarkan kemana-mana. Roda takdirnya sudah mulai berputar. Oke, tadi kita udah lihat gimana caranya sebuah rencana pembunuhan bisa jadi nubuat. Sekarang pertanyaannya jadi lebih mendasar. Kenapa nubuat seperti ini satu orang mati untuk menyelamatkan banyak orang sebenarnya dibutuhkan? Nah, untuk jawab itu kita perlu paham dulu masalah paling fundamental dalam diri manusia, yaitu soal dosa dan akibatnya yang mematikan. Rasul Paulus menjelaskannya dengan sangat jelas di sini. Dosa itu masuk ke dunia lewat satu orang, yaitu Adam. Dan lewat dosa itu, maut pun ikut masuk. Akibatnya ini universal, menjalar ke semua manusia, dan akhirnya menciptakan sebuah jurang pemisah antara manusia dengan Sang Pencipta. Nah, penting buat kita ngerti apa maksudnya maut di sini. Ini bukan cuma soal kematian fisik ya. Secara teologis, maut itu adalah upah dari dosa, yang artinya sebuah kondisi di mana manusia terpisah dari hubungan yang indah dengan Tuhan yang kudus. Inilah masalah spiritual yang paling mendasar bagi kita semua.
Oke, jadi masalahnya adalah keterpisahan gara-gara dosa. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah tujuan kedatangan Yesus menjadi sangat jelas. Rencana Tuhan itu bukan untuk membiarkan kita terus-terusan dalam keadaan terpisah itu. Ya, disinilah peran Yesus jadi kunci utamanya. Dia datang untuk menjadi jembatan di atas jurang pemisah yang diciptakan oleh dosa. Kematian dan kebangkitannya adalah satu-satunya jalan yang memungkinkan manusia untuk bisa punya hubungan pribadi lagi dengan Tuhan. Terus gimana caranya kita bisa nyebrangin jembatan itu? Ternyata ini bukan sekedar percaya di pikiran aja, tapi sebuah tindakan nyata. Prosesnya dimulai dengan keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, lalu secara aktif membangun hubungan pribadi dengannya. Ini juga berarti kita harus membuat komitmen untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mulai mengikuti jalannya. Pernyataan Yesus sendiri yang menegaskan perannya yang unik dalam rencana ini. Coba perhatikan, dia nggak bilang kalau dia adalah salah satu jalan. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Klaim ini menegaskan bahwa keselamatan dan hubungan dengan Bapa hanya mungkin melalui dia seorang. Nah, inilah kesimpulannya. Kita mulai dari sebuah rencana pembunuhan yang kelam, yang ternyata adalah nubuat tentang rencana penyelamatan bagi seluruh dunia. Dan pada akhirnya, kisah besar ini berujung pada satu pertanyaan yang sangat pribadi untuk kita renungkan. Apakah Anda sudah datang kepada satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup itu?